Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1433, kalian yang memaksanya. Saat ini, baik Lydia Wang dan Robin Zhu terkejut, dia menyetujuinya semudah ini. Bahkan mereka merasa hal ini sulit dipercaya. Apakah Melissa Zhu sudah sepenuhnya memaafkan mereka? Kamu benar-benar putriku yang baik, Melissa. Kamu tahu mementingkan situasi secara keseluruhan. Di keluarga Zhu, kamu adalah keturunan yang paling baik. Lydia Wang merasa sangat senang. Katakanlah, kami akan menyetujui semua persyaratanmu. Asalkan keluarga Zhu bisa bangkit kembali dan bisa melewati masalah ini. Jangankan satu syarat, bahkan 10 syarat pun tidak masalah. Lydia Wang berpikir asalkan bisa membawa Melissa Zhu pulang, masalah keluarga Zhu dapat terselesaikan, nanti dia juga tidak perlu khawatir lagi. Sekarang keluarga Zhu mengalami masalah, jika Melissa Zhu kembali, dia pasti akan menjadi pilar keluarga Zhu. Sampai saatnya, bahkan Mona Zhu yang sekolah di luar negeri juga harus menjadi bawahan Melissa Zhu. Gael Zhu selalu memandang rendah keluarga mereka. Kali ini biar kita lihat siapa benar-benar merupakan pilar keluarga Zhu. Putrimu yang sekolah di luar negeri selama bertahun-tahun, pada akhirnya malah menjadi sekretaris Melissa Zhu. Tidak hanya Lydia Wang, Robin Zhu juga tersenyum. Kelihatannya, Melissa Zhu benar-benar memberikan muka kepada mereka. Asalkan dia kembali ke keluarga Zhu, semuanya akan baik-baik saja. Ini benar-benar hal yang membahagiakan. Bagi mereka, kepergian Melissa Zhu dari keluarga Zhu merupakan kerugian yang sangat besar. Sebelumnya saat Melissa Zhu ada, Zhu Pharmaceutical Co., Ltd. sangat sukses, tapi setelah Bailey Zhu datang ke keluarga Zhu, dia melakukan perubahan besar yang mengakibatkan keluarga Zhu mereka berantakan. Sekarang mereka akhirnya tahu siapa yang dapat mengelola keluarga Zhu. Setelah membawa Melissa Zhu kembali, Zhu Medical Beauty pasti akan berjaya seperti Zhu Pharmaceutical Co., Ltd. Dulu, Robin Zhu memiliki keyakinan ini. Benar, Melissa, katakan saja, aku dan ibumu sudah tidak sabar. Langsung katakan saja apa persyaratanmu, mana mungkin keluarga Zhu tidak mengabulkannya. Selain itu kali ini, kamu harus memikirkannya baik-baik. Setelah kamu kembali, kamu harus mengatakan semua persyaratan yang kamu inginkan, agar kelak kamu tidak ditindas lagi oleh mereka dan untuk berjaga-jaga saat mereka melanggar janji. Kakek dan kakek keduamu adalah orang yang suka ingkar janji. Robin Zhu berkata dengan penuh keyakinan, dia juga tahu situasi keluarga Zhu saat ini sangat sulit. Jika Melissa Zhu kembali dengan mudah, dia pasti tidak akan dianggap penting oleh keluarga Zhu, jadi jika Melissa Zhu ingin mengajukan persyaratan sangatlah wajar. Baiklah, akan aku katakan, ayah, Elbu, kalian sampaikan keinginanku. Kalau mereka bisa melakukannya, aku akan kembali ke keluarga Zhu, dan aku pasti akan sekuat tenaga membantu keluarga Zhu menjadi kaya, tapi tidak boleh menyuruhku pergi menemani pria tidur. Ini adalah batasanku. Melissa Zhu berkata dengan tenang. Baik, cepat katakan. Lydia Wang berkata sambil tersenyum. Aku mau semua anggota keluarga Zhu minta maaf kepadaku, dan mereka harus meminta maaf sambil berlutut di depanku. Jika tidak, aku tidak akan kembali. Jangan bilang aku kasar, dan tidak tahu sopan santun. Sebelumnya kalian yang memaksaku keluar dari keluarga Zhu, seharusnya kalian sudah memikirkan konsekuensi ini. Sebelumnya bagaimana kalian mengusirku dari keluarga Zhu? Mana mungkin sekarang aku kembali dengan mudah. Sekarang keluarga Zhu membutuhkan aku, jadi kalian memintaku pulang. Kalian tahu siapa yang dapat menyelamatkan keluarga Zhu. Sebelumnya apa yang kalian pikirkan? Sekarang berpura-pura kasihan di depanku. Aku, Melissa Zhu bukan orang yang tidak tahu malu. Kali ini, kalian datang. Aku sudah cukup memberikan muka kepada kalian.
Mata Melissa Zhu sangat panas. Robin Zhu dan Lydia Wang saling bertatapan, raut wajah mereka murung, dan mereka diam di tempat. Kata-kata Melissa Zhu sangat kekeh, dan tidak bisa diganggu-gugat. Saat ini, raut wajahnya sangat tegas. Robin Zhu dan Lydia Wang tahu ini pasti ide Thomas Qin, ini pasti ulah bajingan itu. Ini ide Thomas Qin, kan? Sekarang kamu bahkan tidak mendengarkan ucapan orang tuamu lagi. Kamu mau semua anggota keluarga Zhu berlutut kepadamu, kamu tidak takut umurmu jadi pendek. Paman-pamanmu ya sudahlah, kamu juga mau kakek nenekmu berlutut padamu, kamu tega melakukan ini. Robin Zhu berkata dengan suara yang berat. Saat ini, dia merasa ucapan Melissa Zhu sangat keterlaluan. Bukankah ini namanya mempersulit orang? Ayah, saat aku diusir dari keluarga Zhu kamu juga ada di lokasi, kamu juga tahu bagaimana perlakukan mereka terhadapku. Di mata mereka, aku hanyalah sebuah alat untuk mendapatkan keuntungan dan alat yang bisa mereka korbankan. Apakah mereka pernah menganggapku sebagai kerabat? Asalkan bisa memberikan keuntungan bagi keluarga mereka bahkan tidak akan ragu-ragu menjualku, apakah ini perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh orang yang lebih tua? Apakah hati nurani tidak sakit? Melissa Zhu mencibir. Di mana kamu saat mereka bertengkar denganku dan menghinaku? Kenapa kamu tidak menegakkan keadilan untuk putrimu? Sekarang kamu bilang aku keterlaluan, hehehe, apakah sebelumnya mereka tidak keterlaluan? Jika bukan karena Kak Thomas, sekarang aku sudah menjadi mainan orang di tempat tidur. Apakah ini filosofi keluarga yang diyakini keluarga Zhu? Sungguh ucu. Melissa Zhu sama sekali tidak memberikan muka kepada ayahnya. Dia membiarkan mereka datang ke sini, sudah termasuk memberikan muka kepada mereka. Sekarang dia dan keluarga Zhu bertengkar hebat, bukankah semua ini akibat perbuatan keluarga Zhu? Tadinya dia sanggup menangani semua ini, tapi tidak bersedia membiarkannya, dan mendorong dirinya untuk dijadikan tameng. Bukankah mereka sama sekali tidakkah menganggapnya sebagai orang dewasa? Melissa Zhu sekarang menggunakan cara yang mereka gunakan untuk menghadapi mereka. Bagi keluarga Zhu, Melissa Zhu adalah generasi muda yang tidak penting, sekalipun dikorbankan, mereka tidak akan peduli. Asalkan menguntungkan keluarga Zhu, mengorbankan Melissa Zhu bukanlah apa-apa. Sebaliknya, mereka menganggap ini demi kebaikan semuanya. Ini merupakan kebaikan mereka dan merupakan hal yang terbaik untuk keluarga Zhu. Tetapi ketika benar-benar berada dalam masalah, ketika tidak ada yang bisa mengendalikan situasi secara keseluruhan, mereka tahu apa arti Melissa Zhu bagi keluarga Zhu. Keberadaan Melissa Zhu adalah mukjizat bagi keluarga Zhu. Jika bukan karena Melissa Zhu, Zhus Pharmaceutical Co., Ltd. pasti sudah bangkrut. Cara mengelola bisnis pamannya hanya mementingkan uangnya sendiri, akhirnya menyusahkan diri sendiri dan mendorong keluarga Zhu ke dalam jurang. Untungnya, di saat genting dirinya menarik Zhus Pharmaceutical Co., Ltd. kembali ke jalurnya, dan resep Kak Thomas yang berperan penting dalam hal ini, tapi mereka sama sekali tidak ingat kebaikan Kak Thomas, bahkan dirinya sebagai anggota keluarga Zhu juga merasa kecewa untuk Kak Thomas. Orang-orang ini sama sekali tidak memiliki batasan, benar-benar keterlaluan. Kali ini, Kak Thomas sudah berulang kali mengingatkannya, dia juga mengerti, ingin dia kembali ke keluarga Zhu bukannya tidak mungkin, tapi dia harus mengendalikan keluarga Zhu. Hanya dengan memegang kekuasaan di tangannya dia baru bisa dihormati oleh orang Yin. Tanpa Melissa Zhu, baik Zhus Pharmaceutical Co., Ltd. atau Zhus Medical Beauty, akan terperosok. Tak lama lagi mereka semua akan tidur di jalanan. Melissa Zhu tahu betul, jika bukan karena tidak ada pilihan Yin, keluarga Zhu mana mungkin mencarinya kembali. Jadi saat ini dia harus mendapatkan keuntungan yang cukup untuk dirinya, agar kelak di keluarga Zhu, dia tidak perlu takut ada yang mempersulitnya. Sekarang, ini satu-satunya kesempatannya, dan kesempatan keluarga Zhu, tidak peduli siapa yang datang, bahkan orang tuanya, Melissa Zhu akan berpegang teguh pada prinsipnya.
Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.